Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami mahasiswa profesi apoteker Universitas Jenderal Sudirman ingin berbagi informasi nih mengenai pengobatan dispepsia saat berpuasa. Namun sebelum mempelajari lebih lanjut, kami di sini ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini ada saya, Sekar Arum Widiasari, lalu ada teman saya, Maisa Nazira Harsa, dan teman saya satu lagi, Dendi Arika Sandi. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran nih, apakah aman berpuasa tapi memiliki masalah dengan dispepsia? Yuk kita cari tahu jawabannya, seperti video berikut ini. Pada suatu hari, Sekar, Maisa, dan juga Dendi sedang melakukan diskusi mengenai perkuliahan yang sudah mereka lewati hari itu. Namun, saat mereka diskusi, tiba-tiba, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti mengenai topik yang sudah kita pelajari tadi bersama dosen? Oh iya Sekar, sepertinya aku sudah paham untuk diskusi hari ini. Bagaimana dengan kamu, Maisa? Apakah kamu sudah mengerti? Aduh, perutku sakit sekali, teman-teman. Ada apa dengan kamu, Maisa? Kenapa perutmu bisa sakit? Kamu mengkonsumsi makanan apa hari ini? Tadi pagi aku tidak sempat sarapan, dan siang tadi aku makan makanan yang sedikit asam dan pedas. Apakah kamu sudah periksa ke dokter, Maisya? Iya, minggu lalu aku ke dokter, dan dokter bilang aku terkena dispepsia. Apakah kamu sudah mengkonsumsi obat, Maisa, hari ini? Hari ini aku belum konsumsi obat. Dispepsia merupakan kumpulan gejala yang muncul dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada perut bagian atas. Nah, adapun beberapa gejala atau keluhan yang dapat ditimbulkan dari dispepsia ini, teman-teman, yaitu rasa nyeri, rasa panas, bahkan ketidaknyamanan di daerah ulu hati, lalu kembung, mual, bahkan sampai muntah, dan bahkan rasa cepat kenyang atau perut merasa cepat penuh, atau biasa kita kenal dengan nama begah. Lalu, apa penyebab seseorang mengalami dispepsia? Jadi begini Mai dan teman-teman sekalian, bahwa dispepsia ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur dan bisa disebabkan karena stres. Untuk pola makan yang tidak teratur, itu seperti tidak melakukan sarapan pagi, makan siang terlambat, makan terlalu banyak, dan makan terlalu cepat, karena itu bisa merangsang produksi asam lambung. Lambung dapat menghasilkan lebih banyak asam ketika seseorang mengalami stres dan gelisah. Lalu, berdasarkan jenisnya, dispepsia itu ada dua jenis. Ada dispepsia organik dan ada dispepsia fungsional. Untuk dispepsia organik, ini disebabkan karena adanya kelainan pada organ pencernaan. Misalnya, ada luka pada lambung, ada peradangan pada lambung, yang biasa disebut dengan gastritis. Untuk kondisi seorang yang mengalami dispepsia organik, biasanya dokter menyarankan untuk tidak berpuasa. Ditakutkan kondisi lambungnya akan semakin parah. Untuk dispepsia fungsional, ini disebabkan bukan karena adanya kelainan pada organ pencernaan, melainkan akibat pola makan yang tidak teratur, makan cemilan yang pedas, berminyak, minum minuman alkohol, minuman bersoda, kopi, dan lain-lain. Jadi, seseorang yang mempunyai riwayat dispepsia fungsional ini tetap dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena selama berpuasa, pola makannya jadi teratur, kebiasaan makan dan minum yang buruk itu dapat terkontrol juga. Seperti itu. Lalu, untuk pengobatannya, ada beberapa macam golongan obat untuk mengatasi dispepsia. Yang pertama ada golongan PPI. Sebagai contoh adalah lansoprazol dan omeprazol. Yang kedua ada golongan H2RA yang biasa kita gunakan yaitu adalah ranitidin. Dan yang ketiga ada antasida.
Untuk yang lansoprazol dan omeprazol ini diminum 1 kali sehari. Dan untuk ranitidin ini diminum sehari 2 kali. Dan untuk antasida ini diminum sehari 3 kali. Untuk pemilihan obatnya, sebaiknya teman-teman sekalian periksa ke dokter terlebih dahulu, karena dokter yang menentukan untuk pemilihan obatnya. Apabila dokter memberikan lansoprazol dengan aturan minum 1 kali sehari, itu bisa diminum ketika sahur atau berbuka puasa. Namun, apabila dokter memberikan ranitidin yang diminum 2 kali sehari, itu bisa diminum ketika sahur dan berbuka puasa. Apabila dokter memberikan antasida dengan aturan minum 3 kali sehari, itu dapat diminum ketika berbuka puasa, kemudian malam hari sekitar pukul 10 atau 11 malam, dan pada saat sahur. Nah, Maisa, kamu sudah mengerti kan mengenai dispepsia dan pengobatannya? Jadi sebaiknya sekarang kamu minum obat terlebih dahulu ya. Lalu istirahat yang cukup, jangan lupa mengubah pola hidup dan pola makan yang lebih baik. Iya teman-teman, aku sudah mengerti. Terima kasih informasinya. Mulai sekarang, aku akan mengubah pola hidup yang sehat dan pola makan yang teratur. Oh iya teman-teman, berhubung besok adalah bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa, maka ada baiknya kita harus mencegah untuk terjadi kekambuhan dispepsia pada saat berpuasa. Nih teman-teman, Dendi punya tips untuk mencegah kekambuhan dispepsia pada saat melaksanakan puasa. Yang pertama, usahakan selalu makan sahur. Yang kedua, beraktivitas fisik secara biasa ya teman-teman ya. Jangan jadikan alasan bahwa kita sedang berpuasa itu kita mengurangi aktivitas fisik. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Lalu yang keempat adalah berbuka dengan makanan yang baik. Jadi, ketika berbuka puasa, dianjurkan memulai buka puasa dengan makanan yang ringan terlebih dahulu. Hindari makanan pedas, makanan berlemak, minuman bersoda, dan kopi. Nah, teman-teman, jadi berpuasa bisa saja dilakukan pada kondisi dispepsia dengan cara mengkonsumsi obat dan mengatur pola makan. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai dispepsia saat berpuasa. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah.